Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diahayu Kusumaningrum, NIM 5302020005, akan menjelaskan tafsir kemenak terhadap Quran Surah Ali Imran ayat 69 sampai 74 yang membahas tentang sikap ahli kitab terhadap Islam. Oke, langsung saja masuk ke ayat 69 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadaifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun, yang artinya segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, tafsir Quran Surah Ali Imran ayat 69 ini yaitu tafsirnya usaha segolongan ahli kitab akan sia-sia belaka dan tipu daya mereka akan menimpa mereka sendiri karena perbuatan mereka selalu diarahkan pada tujuan untuk menyesatkan orang mukmin. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk memperhatikan cara mendapatkan petunjuk. Pandangan mereka akan tertutup sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang memberikan penjelasan tentang kebenaran dari kenabiannya. Nah, boleh dikatakan bahwa mereka tidak berpikir sebagaimana mestinya, bahkan mereka menyia-nyiakan akal. Juga mereka telah merusak fitrah mereka sendiri sehingga tidak bisa menjangkau kebenaran. Nah, sikap dan perbuatan segolongan ahli kitab dicela karena mereka tidak menyadari keadaan mereka yang buruk. Mereka akhirnya jatuh dalam lembah kesesatan dan tidak dapat melihat lagi adanya kebenaran yang menuntun ke jalan yang lurus. Terus juga penjelasan ini ada kaitannya dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 109 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim. Artinya banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka. Juga dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 89 yang berbunyi waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan ahli kitab menimbulkan persoalan yang meragukan di kalangan kaum muslimin tiada lain hanyalah untuk menyesatkan orang-orang mukmin dari agama yang benar sehingga mengingkari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 70 yang berbunyi Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tasyhadun, yang artinya wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya. Nah, tafsir pada ayat ini tafsirnya yaitu Allah mencela para ahli kitab yang mengingkari ayat-ayat Allah padahal mereka mengetahui dalam kitab mereka sendiri kedatangan Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menandaskan bahwa mereka sendiri tidak saja telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad akan datang, bahkan sifat-sifatnya pun telah mereka ketahui. Mereka seharusnya mengakui kenabian Muhammad, tetapi karena sifat dengki yang mencekam jiwa mereka, mereka terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Mereka tidak dapat lagi melihat pancaran kebenaran sehingga mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Lanjut ke surat Ali Imran ayat 71. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Quran Surah Ali Imran ayat 71 artinya, wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Nah, kemudian tafsiran ayat 71 ini yaitu mencela ahli kitab karena mereka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Yang dimaksud dengan kebenaran dalam ayat ini ialah kebenaran yang dibawa oleh para nabi yang termuat dalam kitab mereka, yaitu tauhid, serta berita gembira akan datangnya Nabi Muhammad yang bertugas seperti nabi-nabi sebelumnya yang akan mengajarkan kitab dan hikmah kepada seluruh manusia. Sedang yang dimaksud dengan kebatilan ialah segala tipu daya yang dibuat oleh para pendeta dan pemimpin terkemuka ahli kitab dengan jalan menakwilkan ayat-ayat Tuhan dengan takwilan yang batil
dan yang jauh dari kebenaran. Penakwilan yang begitulah yang dianggap mereka sebagai agama yang wajib diikuti. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 78 yang berbunyi wa yaquluna huwa min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Artinya, dan mereka berkata itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Nah, jelas bahwa yang dimaksud dengan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil ialah tipu daya ahli kitab yang menakwilkan ayat-ayat Allah dan mengatakan bahwa penakwilan itu datang dari Allah. Sementara berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad mereka sembunyikan. Semua ini menunjukkan bahwa mereka melakukan perbuatan itu bukan karena kealpaan atau karena tidak tahu, tetapi karena ingkar dan hasad yang telah bersarang di dalam dada mereka. Lanjut, yaitu tafsiran Quran surah Al-Imran ayat 72 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waqalat da'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Yang artinya, dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran. Tafsiran ayat ini yaitu ada golongan dari ahli kitab yang mengajak kawan-kawannya agar pura-pura beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di pagi hari, kemudian mengingkarinya pada waktu sore. Mereka bersikap demikian untuk menimbulkan kesan di hati umat Islam kalau agama Islam itu benar. Tentulah orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam tadi tidak akan murtad. Sikap serupa ini tiada lain hanya tipu daya mereka untuk mempengaruhi orang-orang Islam agar kembali kepada kekafirannya. Nah, ayat ini memperingatkan Nabi Muhammad akan tipu daya ahli kitab dan memberitahukan siasat mereka agar tipu daya itu tidak mempengaruhi hati orang mukmin yang masih lemah. Peringatan ini berguna untuk menggagalkan usaha mereka, sebab apabila latar belakang dari tipu daya mereka telah diketahui, tentulah usaha mereka tidak akan berhasil. Ayat ini sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad karena mengandung berita gaib yang membukakan rahasia niat busuk orang Yahudi. Selanjutnya yaitu tafsiran Quran surah Al-Imran ayat 73 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi ayyuta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu sami'un 'alim. Yaitu Allah mengungkapkan adanya yang artinya yaitu, dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Allah Maha Mengetahui. Nah, Allah mengungkapkan adanya perkataan pemimpin-pemimpin Yahudi yang melarang kaumnya menyatakan kepercayaan mereka kepada orang lain yang bukan Yahudi, bahwa kenabian itu boleh saja diberi oleh Allah kepada orang lain selain orang-orang Yahudi. Sebab jika hal itu dikatakan kepada umat Islam, tentu umat Islam akan menjadikannya alasan untuk menguatkan kerasulan Muhammad yang diutus oleh Allah dari kalangan orang Arab, bukan dari kalangan orang Yahudi. Sikap semacam itu timbul karena orang-orang Yahudi itu memang mengetahui bahwa Allah dapat mengutus seorang Rasul, biarpun tidak dari kalangan bangsa Yahudi, tetapi mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad adalah karena kesombongan dan kedengkian mereka. Lanjut, penafsiran Quran surah Al-Imran ayat 74 yang berbunyi yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim, yang artinya Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah memiliki karunia yang besar. Rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah suatu karunia Allah semata. Karunia Allah sangat luas dan rahmatnya merata pada setiap hambanya. Tak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi Allah dalam memberikan karunia itu, maka Allah berhak untuk menambah rahmat dan karunia-Nya kepada hambanya sesuai dengan keadilannya.
Tidak seperti pendapat ahli kitab bahwa rahmat Allah dan karunia-Nya untuk mereka saja. Dengan demikian Allah mempunyai kekuasaan yang tak terbatas untuk mengutus nabi menurut kehendak-Nya. Jika Allah mengutus seorang nabi dari satu bangsa tertentu, hal itu semata-mata karena limpahan karunia dan rahmat-Nya semata. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa penilaian Allah terhadap seseorang pada dasarnya adalah sama. Tidak ada seorang pun yang melebihi orang lain kecuali dengan takwanya. Keutamaan itu hanyalah datang dari Allah yang diberikan kepada seseorang menurut kehendak-Nya. Nah, kesimpulan dari penafsiran Quran Surah Ali Imran ayat 69 sampai 74 ini, yaitu yang pertama, ahli kitab selalu berusaha untuk menyesatkan umat Islam dengan jalan menimbulkan keraguan di hati mereka, agar mereka menjadi kafir kembali seperti semula. Tipu daya mereka itu sebenarnya akan menimpa diri mereka sendiri, yaitu menjauhkan mereka dari kebenaran. Kedua, yaitu karena kedengkian yang telah bersarang dalam dada ahli kitab, mereka berani mengingkari kebenaran yang nyata tentang berita kedatangan Nabi Muhammad sebagaimana yang termuat dalam kitab Taurat dan Injil. Yang ketiga, orang Yahudi berusaha mengacaukan umat Islam dari dalam. Mereka pura-pura masuk Islam kemudian murtad. Hal ini untuk menimbulkan kesan pada muslim yang lemah imannya agar mereka ragu terhadap agama Islam. Yang keempat, dalam usaha mengacau umat Islam dari dalam, mereka memutarbalikkan prinsip yang penting. Mereka mengatakan bahwa kenabian dan kerasulan hanya bagi orang Yahudi saja, sekalipun mereka meyakini bahwa kenabian itu dapat diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.